صالحا مجيب الدعوة الحمد لله كفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر hayat. Jemaah yang berbahagia, hari ini saya sudah buat materi tentang As-Sab'ul Mathan. Mahadha As-Sab'ul Mathan ini adalah Al-Fatih yang berulang 7 kali. Saya ganti akhirnya karena kita saya lihat lunglai ya, baru hari 10 dan hampir semua masjid ya, baru 8 di sana udah pada maju safnya ke depan. Saya ganti jadinya ya, saya ganti materinya di sini hakikat kehidupan dunia ya. Ada korelasi antara Ramadan dan hakikat kehidupan dunia yang sangat jauh berbanding tidak lurus. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyapa dulu ibu-ibu yang di belakang ya, jamaah kita ibu-ibu semoga sehat walafiat semuanya ibu ya. Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Iman yang masih teguh di dalam diri hati sanubari itu selalu ditancapkan dalam-dalam di hati. Karena ibadah puasa itu ibadah batiniah. Ibadah batiniah Pak. Kalau orang senang berpuasa Pak, itu batinnya dan indranya itu pekah. Ya, bahkan ada saya baca dalam Tadribud Du'a, orang-orang Kristen dulu itu Pak berpuasa. Dan dia punya pikiran dan prasangka itu sangat tajam. Rasulullah SAW juga mengatakan, kenapa ya Rasulullah, itu kan bukan muslim. Rasulullah mengatakan dia berpuasa. Jadi puasa ini Pak, karena yang menjamin itu Allah, bukan manusianya. Ya, yang menjamin ada Allah Subhanahu wa taala, bukan manusianya. Akan tetapi jemaah yang berbahagia, saya akhirnya pindah ke sini ya. Ada ayat yang menjadikan saya risau dan gelisah, padahal ini luar biasa ya. Bunyanul Islam ala khams, ini sudah jelas ya. Dasar iman dan Islam itu, kalau dasar Islam itu cuma ada 5, dasar iman itu ada 6. Nah, dasar Islam yang pertama yang kita bahas di sini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia tidak mengikuti ketentuan puasa Ramadan, maka keislamannya batal. Keislamannya batal. Dan korelasi puasa dengan sholat dan ngaji ini sangat erat hubungannya. Maka tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Imam Muslim mengatakan as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffarat. Jadi salat khams itu salat 5 waktu ke salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat, puasa Ramadan ke puasa Ramadan, itu kafarat. Dia akan menghapus dosa-dosa walaupun segunung banyaknya, walaupun sebuih banyaknya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu saya mengambil lagi beberapa ayat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini akan fana, akan musnah, akan hancur, semuanya akan hancur. Yang tersisa zat Allah Azza wa Jalla yang maha kokoh, yang maha kuat, yang tidak tergantikan dengan sesuatu,
yang ada pada dunia ini. Saya lanjut lagi ayatnya. Dalam surah Ar-Rahman ini sudah jelas bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketaatan itu harus dibuktikan dengan kesungguhan kita di dalam beriman. Iman ini kita pupuk dengan baik akan menghadirkan ketakwaan. Jawaban di dalam Al-Qur'an itu la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa ending akhirnya itu la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa ganjarannya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya itu langit dan seluruh isinya akan mengabdi kepada orang yang bertakwa. Ketika kita punya pekerjaan yang seret, tidak bisa selesai, kalau orang beriman dan ketakwaannya betul-betul dijaga, maka seluruh urusan dunianya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, janji Allah. Maka jemaah yang berbahagia, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an, lalu manusia untuk urusan dunia rela melakukan apa saja. Bahkan untuk hal yang diinginkan keluarganya mereka rela mengorek kocek sampai habis. Contoh kecil, Bapak, kalau kita punya anak kesayangan satu-satunya ingin masuk Akabri, Polri, seluruh isi kantong bahkan saudara-saudara kita itu kita libatkan untuk urusan dunia. Dan tidak peduli itu halal haram, pokoknya urusan dunia, kesenangan dunia, semuanya kita akan capai, kita mau gapai. Padahal kesenangan dunia ini wamal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini hanya menipu dan sesaat. Jemaah yang berbahagia, ini Allah sendiri yang ngomong, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah mengatakan bahkan kamu manusia mencintai dunia jauh lebih daripada al-akhirah. Padahal akhirat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada bandingannya dengan dunia yang kita tempati. Al-akhirah sudah di depan mata kita. Ada Ramadan di mana kita salat-salat sunnah dilipat gandakan, bukan 10 bahkan lebih. Mulai dari bacaan Al-Quran kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sedekah-sedekah yang tidak ada sedekah di luar bulan Ramadan yang disedekahkan yang kita punya itu berlipat ganda. Tapi masih aja yang pelit medit, ya. Bayangin nih. Bahkan seluruh anggota badannya pelit untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu nanti yang menjadi saksi di yaumil akhirat kala itu as-shalah, puasa dan qiraat Quran kita. Qiraat Quran itu mengatakan kepada Allah, saya bersaksi ya Allah bahwa si fulan itu menghabiskan waktu-waktu malamnya, harusnya di malam hari diistirahatkan badannya, tapi mereka beribadah. Maka fashfa'ni fi, berikan syafaat kepada fulan, kepada orang tersebut, karena ia menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk qiraat Quran. Dan puasa juga tidak ingin kalah, Pak, menghadap kepada Allah dan mengatakan fashfa'ni fi, ya Allah berikan syafaat kepadanya, karena yang harusnya di pagi hari ia memakan makanan yang wajib, akan tetapi menahan itu karena nilai hal yang besar yang harus kita dapat, yaitu adalah nilai ketakwaan yang harus kita pupuk di dalam diri ini dengan ibadah puasa. Jemaah yang berbahagia, lalu ini sudah jelas Allah mengatakan bahwa kita lebih cinta dunia daripada akhirat. Ini udah bukti, Ustaznya udah bukti, udah baru beberapa aja Ramadan udah pada kabur, ya. Belum nih, ya. Masih ada akhirat nih, ya. Ada akhir-akhir 10 Ramadan, gimana nih, ya. Kita nggak tahu, karena memang mungkin di 2 tahun yang lalu dibiasakan dengan PPKM atau apa segala macam. Akhirnya mungkin orang pada malas di rumah aja ibadah, ya. Tapi jemaah yang berbahagia yang hadir online juga, ya, harusnya ya gitu, ya. Tarawihnya online ya. Tapi yang hadir di sini tentunya sebuah kebaikan yang sangat besar, dan semoga menjadi penghapus dosa-dosa dari apa yang kita usahakan. Lalu 1-2 ayat lagi saya mengangkat. Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah menyebutkan sampai 115 kali kata dunia.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 212, zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna alladziina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan dunia ini dijadikan terasa indah pada pandangan orang sebelah. Saya nyebutnya orang sebelah, Pak, karena orang kafir ini nggak mau disebut orang kafir. Padahal Allah yang nyebut ini, ya. Jangan disebut dong kita orang kafir, Pak. Kita ini hidup di Indonesia, bukan kita yang nyebut orang kafir, Allah yang nyebut orang kafir, ya. Sebut aja non muslim, ya. Non muslim enggak, ini Allah yang ngomong dalam surah Al-Baqarah 212, ya, bahwa dia yang menghardik orang muslim, menghardik orang beriman. Tapi kedudukan orang beriman di atas dunia ini dan di akhirat jauh lebih tinggi daripada mereka, Pak. Jadi nggak usah gusar, nggak usah baper, nggak usah kita terlalu nyimpan dendam. Udahlah, ya. Memang as-sijnul mu'min wa jannatul kafir, ya. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini dijadikan penjara bagi orang-orang mukmin dan jannahnya bagi orang-orang kafir. Itu surganya bagi orang-orang kafir. Karena orang kafir itu, Pak, itu sudah dapat tiket labelingnya, udah masuk ke dalam neraka. Udah selesai, ya. Selesai. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang kafir. Orang muslim nggak apa-apa juga kita dihardik sama orang muslim. Tunggu nanti amalannya habis diambil bagi kita kalau ada yang zolimi kita. Jangan membalas dengan zolim. 115 kali diulang di beberapa arti. Ada yang mengartikan makna kata dunia. Kata dunia itu, Pak, bukan dalam bahasa Indonesia. Itu ditransfer dalam bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ad-dunya ini zinatul hayatud dunya, kesenangan dunia yang menipu, ya. Bahkan dunia itu diartikan pangkat jabatan kehidupan di dunia ini al-haya al-ardi. Semua kehidupan yang ada di muka bumi ini disebut juga ad-dunya. Dalam Al-Quran, perspektif Al-Quran menjelaskan. Bahkan jamaah yang berbahagia, kata dunia itu memiliki waktu yang sangat sedikit. Renggang waktunya dari lahir ke meninggal dunia itu sangat sedikit, sangat singkat sekali. Bahkan dunia juga berarti harta benda, kekayaan, pangkat jabatan, hal-hal yang bersifat materialistis, yang dimana semuanya menjadikan orang senantiasa berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Tapi semakin kita dapatkan dunia, Bapak Ibu dirahmati Allah Azza wa Jalla, semakin kita tidak puas. Semakin kita mendapatkannya dan memburunya, semakin kita dapat, semakin itu melalaikan kita. Dan kita pun terlupa bagaimana manisnya iman. Kita berbareng-bareng di sini, berbondong-bondong, sama-sama berjamaah, tarawih bareng, makan bareng, itu jauh lebih nikmat. Dan bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada saat ada orang yang bersolat tarawih, bersolat isya, maghrib, itu panjang 2-3 ayat, itu jauh lebih baik daripada unta yang bunting yang diberi 3 kepada sahabat Rasulullah SAW. Bayangin, Rasulullah SAW mengatakan, maukah saya kasih kamu unta yang bunting 3? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Unta yang bunting, bayangin 3, udah banyak banget itu duitnya. Tapi maukah saya ajarkan kalian amalan yang jauh lebih besar daripada unta yang bunting itu? Bacalah 3 ayat lebih pada saat sholat malam. Kita ini, Pak, waduh, luar biasa. Baru beberapa ayat saja kita baca, kok lama banget ya. Iya, Ustadz ada yang ekspres nggak sholat tarawihnya? Iya, seperti itu. Ya, tapi memang kita melihat kondisi sekarang, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, jemaah yang berbahagia, saya nggak panjang lebar, satu lagi ada hadis yang saya catat beberapa kali. Ini hadisnya. Kum fid dunya kana ghurab law abiru sabil. Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini, mengatakan kepada Abdullah bin Umar dan sambil memegang pundak. Kalau orang bersahabat, Pak, memegang pundaknya itu dekat. Sahabatku yang baik, ya Abdullah bin Umar, kun fid dunya ghairu sabil, dia ngomong bahwa jadilah kalian di dunia ini sebagai musafir yang lewat saja, yang sekejap saja mampir, dan jangan pernah mengambil yang bukan tidak bermanfaat. Bayangin pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan lagi dalam hadis At-Tirmizi dan hadis Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, dunia ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya bagaikan jari jemari yang kita naik speedboat
ke tengah-tengah laut, lalu jari telunjuk ini ditelunjukkan ke dalam lautan yang paling dalam, lalu diangkat naik ke atas. Apa yang tersisa? Begitulah dunia, Pak. Diumpamakan seperti itu, bahwa dunia ini ibaratkan telunjuk kalian yang kalian celupkan ke dalam lautan yang paling besar, lalu kalian celupkan lalu angkat. Lihat apa yang ikut di dalamnya, apa yang menetes di dalamnya. Cuma sisa-sisa air. Kalaupun itu tidak dibawa oleh angin yang kencang, maka tidak ada yang tersisa. Bahkan jemaah yang berbahagia rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengumpamakan, Yahya Ar-Rasyid mengatakan, hadis Imam At-Tirmizi, Bukhari juga menjelaskan, seandainya sepadan dunia dengan al-akhirah, itu tidak akan pernah dapat minum orang kafir walaupun setetes, Pak. Bayangin bahwa perumpamaan dunia ini bagaikan sepotong sayap nyamuk yang ada di sebelahnya, atau lalat ataupun sejenisnya. Begitulah kenikmatan dunia yang digambarkan. Maka jemaah yang berbahagia, dunia kita tempati untuk mengambil manfaat pemberat timbangan kita di yaumil akhirat kelak. Lalu masuk Ramadan, tentunya yang akan Allah pertimbangkan bagaimana nilai ketakwaan ini dipupuk dengan keimanan, mulai dari qiraatul Quran, salat sunnah, sedekah yang kita galang tiap hari, dan tentunya jadikan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, bahwa kesempatan yang terakhir yang kita dapat di dunia ini hanya senda gurau yang menipu, dan jadikan al-akhirah di ujung-ujung kita salat sebentar akan menjadi terasa nyaman nanti di yaumil akhirat kelak. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon maaf, kepada jamaah saya memohon ampun, kepada Allah memohon ampun, kepada jamaah mohon maaf. Seluruh kesalahan datangnya dari pribadi saya yang sangat salah dan sangat kurang. Al-insanu makanul khata. Saya tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.